warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita. Dewan Juri yang terhormat dan berpikir lawan berpikir serta hadirin sekalian yang saya hormati. Mosi pada kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa pengembangan ekonomi biru tidak perlu dimakan daripada ekonomi hijau. Dengan ini kami dengan tegas menyatakan pro terhadap mosi kali ini. Saya pembicara satu dari tim pro akan menyatakan alasan saya. Mengapa kita akan mengutamakan ekonomi hijau dibandingkan ekonomi biru? Karena mengutamakan ekonomi biru tidak perlu dibandingkan ekonomi hijau ketika bumi berteriak kesakitan. Kita tidak bisa memilih bagian mana yang kita sembuhkan terlebih dahulu. Kita harus mulai dari akar penyakitnya. Adapun latar belakang yang kami ambil adalah di era modern kali ini, bumi tidak hanya sedang mengalami krisis ekonomi, tapi juga krisis ekologi. Polusi udara dapat meracuni nafas anak-anak kita, hutan ditebang tanpa ampun, dan suhu bumi melonjak bagaikan bara yang siap membakar masa depan. Dewan Juri yang terhormat, di kondisi kali ini pembangunan tidak bisa lagi berorientasi pada keuntungan semata. Kita butuh suatu pembangunan yang menyelamatkan, bukan sekadar menemukan, dan paling solusi yang paling masuk akal adalah ekonomi hijau. Definisi yang kami ambil dalam mosi kali ini adalah ekonomi hijau ialah pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan secara menyeluruh, daratan, udara, energi, dan iklim. Adapun ekonomi biru yang dimaksud adalah pembangunan yang fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, tim kami tidak menolak pentingnya ekonomi biru, tapi dalam konteks keterbatasan anggaran, sumber daya, dan waktu, kami menyatakan bahwa kami lebih mendukung ekonomi hijau karena sebagai poros atau pembangunan berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, hari ini Indonesia masih berjuang dalam isu polusi udara, deforestasi, krisis air bersih, dan energi kotor. Namun justru ekonomi hijau belum mendapatkan prioritas utama. Proyek hijau masih kalah bersaing dengan proyek eksploitasi, dan kampanye berkelanjutan masih bersifat simbolik. Dewan Juri yang terhormat, ekonomi biru sudah mendapatkan perhatian melalui pembangunan pelabuhan, blue cargo, dan wilayah konservasi laut. Namun yang perlu diutamakan adalah ketinggalan di sektor hijau. Ekonomi hijau harus diutamakan karena skala dampaknya lebih luas dibandingkan ekonomi biru. Tentang iklim seperti emisi karbon dan kerusakan hutan bukan berasal dari laut tetapi darat. Lagi pula, ekonomi biru tidak akan bertahan tanpa fondasi hijau yang kuat. Adapun poin argumentasi yang akan saya bahas kali ini adalah yang pertama, ekonomi hijau menjawab akan masalah krisis iklim secara lebih luas dan berdampak. Yang kedua adalah ekonomi hijau adalah fondasi keberhasilan ekonomi biru. Yang ketiga adalah ekonomi hijau lebih inklusif dan adil untuk wilayah masyarakat. Yang keempat, ekonomi hijau lebih punya potensi inovasi, investasi, dan kebijakan yang lebih siap. Solusi yang kami paparkan adalah pertama, pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, program reforestasi dan konservasi alam. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi hijau di industri. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tekankan bahwa kami setuju pada mosi kali ini. Ekonomi hijau harus lebih diutamakan dibandingkan ekonomi biru. Kita perlu melihat di era modern ini itu seperti apa. Kita harus mencari akar penyakit dari isu-isu yang ada di alam kita pada saat ini. Dewan Juri yang terhormat, bumi tidak hanya laut, tetapi juga hutan, udara, dan tanah tempat kita berpijak. Maka ekonomi hijau adalah jantung dari pembangunan berkelanjutan. Tanpa hijau, biru tak akan bertahan. Oleh karena itu, kami dengan keyakinan penuh mendukung mosi kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara pertama dari pihak pro menyisakan waktu 32 detik. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara satu dari pihak kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kontra di sini dengan mosi Dewan ini percaya bahwa pengembangan ekonomi biru tidak perlu diutamakan dibandingkan ekonomi hijau. Dua poin dasar. Satu, pro bilang ekonomi hijau itu lebih luas, tapi mereka sama sekali melupakan potensial kita pada akhirnya. Kita terlalu fokus ke darat, ke laut adalah kekuatan utama Indonesia. Kita paham
tertinggal, pemerataan itu lebih penting dan ekonomi biru adalah jawabannya. Dan dilihat apa akan permasalahan di pihak oposisi. Indonesia adalah negara kepulauan yang lebih dari 17 pulau dan 75% wilayahnya berupa laut. Namun sayangnya, pembangunan selama ini terlalu terfokus pada sektor darat seperti industri, transportasi, dan energi fosil. Sehingga potensi besar laut kita justru terabaikan. Akibatnya apa? Masyarakat pesisir yang seharusnya menjadi pelaku utama ekonomi kelautan justru tertinggal secara ekonomi dan akses pembangunan. Tapi mari lihat yang faktor rentan di sini, yaitu nelayan tradisional dan keluarga. Karena lebih dari 10 juta penduduk pesisir dan nelayan kecil menggantungkan hidup pada laut pada akhirnya, di mana ia bekerja dengan alat sederhana, penghinaan tidak menentu, pendapatan tidak menentu, dan akses teknologi rendah yang diinginkan. Tapi aku melihat apa urgensi di pihak oposisi. Peluang besar laut kita sedang terbuang. Kita punya kekayaan laut yang luar biasa. Seperti apa? Perikanan, energi, wisata bahari, bahkan cadangan karbon biru. Kalau ini tidak dikembangkan sekarang, maka akan habis oleh eksploitasi ilegal dan perusakan pada akhirnya. Punten, ini akan terjadi ketimpangan wilayah pesisir semakin dalam karena daerah pesisir adalah salah satu yang termiskin di Indonesia. Kalau ekonomi biru terus dipinggirkan, ketimpangan ini akan makin parah dan Indonesia gagal melakukan pemerataan pembangunan. Mari lihat terus di pihak pesisir. Saat ini ekonomi biru belum menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia, yang dimana pembangunan masih fokus di darat pada akhirnya, seperti industri dan transportasi. Sementara laut yang luasnya lebih besar justru kurang dan masyarakat pesisir masih sangat tertinggal. Dan ya, satu, laut menyumbang hanya 7% dari PDB nasional. Bappenas 2023 mengatakan. Pun 25% nelayan hidup miskin. KKP 2022. 30% terumbu karang rusak dan kerugian akibat pencurian ikan capai 101 triliun per tahunnya. Tapi artinya apa? Kalau ekonomi biru terus dianggap tidak penting, kerusakan akan bertambah dan masyarakat pesisir akan menderita pada akhirnya. Tapi apa beban pembuktian di pihak oposisi itu? Ini kita akan membuktikan bahwa ketika ingin mengutamakan ekonomi biru, maka ini akan relevan dengan karakter geografis di Indonesia. Dua, bisa memberikan dampak sosial ekonomi langsung terutama pada pesisir. Tapi apa goals dari pihak oposisi? Kami akan mendorong pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis laut secara menyeluruh dan strategis demi keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, mari masuk ke argumentasi utama pihak oposisi. Satu, ekonomi biru menyentuh potensi terbesar dan identitas utama Indonesia, yang dimana Indonesia adalah negara maritim bersumber daya laut menyumbang nilai ekonomi yang sangat besar dari perikanan, tangkap dan budidaya, transportasi laut, energi gelombang, juga pariwisata bahari. Ketika kita mengutamakan ekonomi biru, artinya apa? Artinya kita mengakui kekuatan kita sendiri sebagai bangsa kepulauan. Kedua, ini bukan ekonomi biru menjawab ketimpangan dan krisis sosial, ekologis, dan pesisir. Banyak masyarakat pesisir hidup dalam kemiskinan dan terancam dampak perubahan iklim. Dan di mana ekonomi biru yang inklusif seperti budidaya berkelanjutan, pelabuhan ramah lingkungan, hingga ekowisata laut langsung membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan menyelamatkan ekosistem. Ini pada akhirnya adalah solusi yang tepat sasaran, bukan hanya simbolik. Tapi juga bagaimana ekonomi ini berjalan. Mari lihat caranya. Satu, rehabilitasi ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove agar laut tetap sehat dan bisa dimanfaatkan jangka panjang. Tapi dua, kekuatan koperasi nelayan dan akses pasar supaya hasil tangkap mereka lebih bernilai dan tidak dipermainkan kolam. Dampaknya apa? Laut tetap produktif dan berkelanjutan sebagai sumber pangan dan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, bangun pihak oposisi. Pembicara pertama dari pihak kontra memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari pihak pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Argumentasi saya dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan yang terhormat, lawan berpikir dan rekan berpikir yang saya kasihi, singkatnya hadirin sekalian. Saya berdiri di sini sebagai pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa kami sangat setuju terhadap mosi kali ini. Dewan juri
bahwa segala sektor yang mempengaruhi ekonomi biru itu ujung-ujungnya berada atau diambil dari daratan. Oleh karena itu, saya akan memperkuat argumentasi kami dengan 4 poin. Yang pertama, ekonomi hijau menjawab akar masalah krisis iklim secara lebih luas dan mendesak. Dewan juri yang terhormat, apabila kita berbicara tentang krisis iklim, yang terlintas di benak kita adalah deforestasi, fosil, penggundulan, dan juga emisi karbon. Dari mana semua ini berasal? Dari ekonomi hijau, Dewan juri yang terhormat. Oleh karena itu, ekonomi hijau menjawab akar masalah krisis iklim secara lebih luas. Yang kedua, ekonomi hijau adalah fondasi keberhasilan ekonomi biru. Apabila kita berpikir dan berbicara tentang ekonomi biru, Dewan juri yang terhormat, ekonomi biru tidak akan bisa berhasil tanpa ekonomi hijau berbenah terlebih dahulu, karena ujung-ujungnya sampah dan polusi yang ada di lautan itu berasal dari daratan. Menurut UNEP laporan 2021, 80% pencemaran laut berasal dari darat. Maka ekonomi biru tidak akan berhasil tanpa ekonomi hijau yang lebih dahulu memperbaiki daratan, limbah, dan juga sampahnya. Yang ketiga, ekonomi hijau lebih inklusif dan adil untuk semua wilayah masyarakat. Dewan juri yang terhormat, apabila kita berbicara tentang ekonomi hijau, kita bisa memeratakan pembangunannya ke seluruh wilayah masyarakat, dari desa, kabupaten, kota, wilayah hutan, dan bahkan pesisir sekalipun. Bandingkan dengan ekonomi biru yang hanya berputar-putar pada masyarakat pesisir. Apakah itu yang disebut inklusivitas dan keadilan sosial? Tentu tidak, kan? Yang keempat, ekonomi hijau punya potensi inovasi, investasi, dan kebijakan yang lebih siap. Di Indonesia sendiri kita punya Perpres nomor 98 tahun 2021 mengenai nilai ekonomi karbon dan juga transisi energi. Dewan juri yang terhormat, tim kontra berkata, berdalih bahwa ekonomi biru penting untuk negara maritim seperti kita. Tapi sepertinya mereka melupakan fakta bahwa segala pencemaran laut itu ujung-ujungnya berasal dari daratan. Dewan juri yang terhormat, laut yang sehat tidak mungkin tercapai apabila polusi dari daratan tidak kita selesaikan. Pembangunan ekonomi biru tanpa penguatan ekonomi hijau hanyalah fondasi yang rapuh dan jangka pendek. Dewan juri yang terhormat, data dan fakta yang kami dapatkan mengenai Bloomberg News tahun 2023 menyatakan bahwa investasi global untuk ekonomi hijau mencapai lebih dari 1,7 triliun dolar Amerika, jauh melampaui sektor ekonomi biru. Hal ini berarti bahwa dunia saja sudah sepakat bahwa ekonomi hijau adalah arah utama transisi pembangunan berkelanjutan. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Yang kedua, IPCC 2023 mencatat lebih dari 75% emisi gas rumah kaca global berasal dari sektor energi dan industri. Artinya, dengan memprioritaskan ekonomi hijau, kita bisa menekan jumlah itu. Bandingkan dengan ekonomi biru yang hanya berfokus pada laut. Padahal Dewan juri yang terhormat, masalah utamanya adalah daratan. Kemudian, dengan memprioritaskan ekonomi hijau, kita tidak hanya melindungi daratan, tapi juga secara bersama-sama kita melindungi lautan juga. Dewan juri yang terhormat, kita harus membangun keberlanjutan secara menyeluruh, bukan sepotong-potong. Oleh karena itu, berdasarkan data yang telah saya paparkan dan argumentasi yang telah saya berikan, saya dengan tegas menyatakan setuju bahwa pembangunan ekonomi hijau harus diprioritaskan daripada pembangunan ekonomi biru. Terima kasih. Pembicara kedua dari pihak pro menghapuskan menyisakan waktu 53 detik. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua pihak kontra. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Tiga, dua, satu. Buang jauh-jauh kasus proposisi, karena masalah utama bukan siapa yang menyebabkan kerusakan, tapi siapa yang paling cepat terdampak dan paling susah dipulihkan. Oke, pertama, betul sumber masalah ada di darat, tapi siapa yang kolaps duluan? Yakni adalah laut. Fakta yang beredar sekarang adalah estim untuk mencair karena pemanasan global. Tapi siapa yang langsung kehilangan habitat? Yakni A. Negara Kepulauan Indonesia dan masyarakat pesisir. B. Laut kita duluan yang menampung beban sebelum daratan bahkan terasa dampaknya. Jadi, meski daratan penyebabnya, bukan berarti penanganan harus dimulai dari darat. Menurut IPC 2023,
Poin A, kenapa ekonomi biru dulu? Satu, laut adalah yang paling terdampak langsung dari krisis iklim dan pembangunan ekstrim. Maknanya apa? Laut mengalami pemanasan, kenaikan permukaan air, pemutihan karang, dan kerusakan ekosistem lebih dahulu dibanding wilayah darat. Menurut fakta IPCC 2023, permukaan air laut naik 3,3 meter per tahun dan lebih dari 50% terumbu karang dunia telah mengalami pemutihan akibat suhu laut dan ikan. Ini membuat wilayah pesisir dan pulau kecil rentan. Oke, fakta silahkan. Baik Dewan Juri yang terhormat, laut adalah wilayah yang terdampak. Namun, bagaimana kita bisa membicarakan tentang penanganan laut kalau sumber akar masalahnya sendiri dari daratan belum kita selesaikan? Itu hanyalah potensi jangka pendek yang sangat rapuh. Juri, sadari bahwa kita ini adalah Indonesia dengan negara maritim, laut kita luas dan kaya. Maka masa depan kita, masa depan kita bisa dimulai dari ekonomi biru. Kami rasa ini bukan hal yang bisa dikhawatirkan, bahkan ini hal yang harus dijadikan prioritas. Oke, fakta lapangan saat ini yaitu Pulau Balai Saung di Sulawesi Selatan mengalami operasi pantai parah, menyebabkan hilangnya garis pantai dan mata pencaharian nelayan. Kalau laut hancur, bukan keanekaragaman hayati saja yang hilang, tapi jutaan manusia yang bergantung pada laut akan terdampak langsung. Poin 2, EB adalah sumber penghidupan utama jutaan orang yang lebih rentan. Lebih dari 7 juta orang di Indonesia bergantung langsung pada laut yang dinilai petombak pariwisata serta industri perikanan. Jika laut rusak, mereka kehilangan pekerjaan tanpa alternatif yang bisa disediakan. Menurut KKP, sektor kelautan menyumbang lebih dari 27 miliar USD pada PDB Indo dan NCE menyerap tenaga kerja lebih dari 10 juta orang. Poin 3, Indonesia adalah negara maritim dengan 62% wilayah Indonesia berupa dengan laut. Pembangunan nasional yang tidak memprioritaskan laut adalah kekeliruan arah pembangunan. Laut adalah kekuatan geopolitik, ekonomi dan ekologis. Bukti nyata yaitu KKP 2022, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut hingga 1,3 T USD per tahun. Jika dikembangkan dengan pendekatan intens, maka ini tidak perlu dikhawatirkan di sisi kami. Poin 4, prosesnya lama. Jadi kalau dilakukan makin lama, padahal ini adalah yang paling rentan. Mengapa? Pemutihan terumbu karang yaitu proses penuaian yang sangat lama, butuh hingga 20-30 tahun atau bahkan mustahil 50% terumbu karang di dunia telah rusak. Seperti di Raja Ampat, ini membuktikan bahwa saat ini kita sudah sangat rentan dan ini patut diprioritaskan. Hal ini menyebabkan habitat ikan hilang, penurunan wisata berhari-hari akan hancur di penyerapan korban laut. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dengan replanting karang, dengan teknologi biorok atau sumber muatan, pemulihan kawasan, marine protect area secara aktif, dan menggunakan satelit dan sensor laut dalam. Poin B, untuk supaya kita dari posisi Saya persilakan kepada pembicara 3 dari tim Pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang terhormat. Sebelum memasuki argumentasi saya, izinkan saya membidas argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, pembicara kedua kami telah menegaskan bahwa sampah ekonomi biru berasal dari ekonomi hijau. Oleh karena itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa membenahi ekonomi biru tanpa didahului ekonomi hijau adalah proyeksi jangka panjang yang rapuh, jangka pendek yang rapuh. Prioritas dalam tidak optimal. Tentunya jika akar masalahnya tidak dicabut. Kenaikan air laut tersebut itu karena berasal dari pemanasan yang berasal global yang berasal dari darat. Dewan yang terhormat, terdapat 4 poin penting yang perlu digarisbawahi
dalam promosi kali ini. Yang pertama, ekonomi hijau menjawab akar masalah krisis iklim secara lebih luas dan mendesak. Segala permasalahan yang dominasi ekonomi hijau seperti deforestasi, rumah kaca, dan lain sebagainya. Yang kedua, ekonomi hijau fondasi ekonomi biru. Jika ekonomi hijau tercemar, tentu ekonomi biru akan ikut tercemar karena pencemaran ekonomi biru yang biru ujung-ujungnya berasal dari daratan. Yang ketiga, ekonomi hijau lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. Karena jika ekonomi biru diutamakan, hasilnya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat di area pesisir. Yang keempat, ekonomi hijau punya potensi inovasi, investasi, dan kebijakan yang lebih siap. Ekonomi hijau punya Perpres nomor 98 tentang nilai ekonomi dan transisi energi. Dan sesuai dengan data yang diungkapkan oleh pembicara kedua kami, investasi global untuk ekonomi hijau mencapai lebih dari 1,7 US dollar. Jauh melampaui ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, di era modern ini tidak hanya krisis ekonomi, tapi juga krisis ekologi. Polusi udara meracuni nafas anak-anak bangsa, bukan di tempat-tempat dan suhu mencapai bara yang siap membangun masa depan. Dalam kondisi ini, pembangunan